Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana untuk caranya bisa bekerja di Jepang atau menjadi peserta magang di Jepang menurut pengalaman saya. Dari pertama, saya sebenarnya ingin bekerja di Jepang ya karena saya merasa karena kalau misalnya saya melanjutkan kuliah, saya udah hitung-hitungan terlebih dahulu. Kalau kuliah itu saya kuliah 4 tahun sekian, kalau dulu saya bisa bekerja di mana dan apakah saya bisa mendapat gaji yang sekian. Dan saya pemikir yang terlalu berlebihan, kira-kira bisa balik modal nggak sih nantinya kalau misalnya saya kuliah sampai selesai. Akhirnya saya kuliah cuma 1 semester, saya kuliah cuma 3 semester, dan setelah itu saya memutuskan untuk berhenti dan memilih jalur magang di Jepang. Untuk bisa pergi ke Jepang sebenarnya ada 2 cara, yaitu lewat jalur IM ataupun lewat swasta. Mungkin ada beberapa cara lain, tapi setahu saya cuma ini, 2 ini. Dan saya akan coba menjelaskan yang swasta ini. Untuk yang swasta sendiri, sebenarnya ada banyak sekali di Indonesia pihak-pihak penyalur untuk para pemuda-pemuda di Indonesia yang ingin bekerja di Jepang ataupun menjadi peserta magang di Jepang. Di Indonesia pun ada sekitar 219 SO ataupun sending organization, perusahaan ataupun pihak-pihak penyalur untuk supaya bisa pergi ke Jepang ataupun menjadikan sesuatu di Jepang. Ada 219 pihak penyalur di seluruh Indonesia. Itu yang tercatat di Kemenaker. Saya Google informasi ini tahun kemarin 2020, dan barangkali ada perubahan bisa dicek sendiri di Google ya. Langsung saja. Untuk pertama, biasanya beberapa orang itu sering bertanya ataupun penasaran mengenai bagaimana sih caranya supaya bisa pergi ke Jepang. Itu pertanyaan itu biasanya dilontarkan untuk teman-teman ataupun kakak kelas ataupun ya saudara ataupun kenalan yang sudah pergi ke Jepang, terus tanya. Nah, itu juga bisa tanya seperti itu, bisa juga langsung di Google itu magang Jepang dan sebagainya. Nanti akan muncul banyak banget informasi. Tapi saya akan lebih spesifik untuk teman-teman saya, khususnya di Kabupaten Batang. Ini supaya bisa mumpung masih muda, kita manfaatkan waktu kita untuk yang lebih positif dan mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya untuk modal nikah bisa, modal usaha bisa, dan lain-lain. Karena jikalau kita tetap di Kabupaten Batang, dengan bertahan di Kabupaten Batang dengan pola hidup, dengan gaya hidup yang konsumtif untuk tahun-tahun ini, saya bisa dibilang pemasukan segitu aja, tapi kebutuhan untuk jalan-jalan itu selalu. Nah, bagaimana sih caranya untuk bisa pergi ke Jepang ataupun biar kita memperoleh pengalaman baru supaya nantinya kita bisa siap dalam menghadapi kehidupan yang selanjutnya setelah menikah ataupun dan lain-lain. Dan pertama, saya sebenarnya tidak ingin untuk pergi ke Jepang dan bekerja di Jepang. Saya ingin belajar bahasa Jepang supaya nanti saya dapat sertifikat, saya bisa masuk di perusahaan Jepang di Indonesia. Tapi itu pemikirannya bodoh, nggak seperti itu caranya. Itu nggak semudah itu berbisa. Jadi ada banyak banget tahap yang harus kita lewati, dari wawancara apalah. Setelah saya jelaskan itu, nanti supaya bisa belajar bahasa Jepang dengan baik, ya caranya kita harus pergi ke Jepang, harus bekerja di Jepang. Nah, nanti dari situ belajar bahasa Jepang lebih dalam lagi supaya nanti dapat sertifikat itu. Dan akhirnya saya maulah diarahkan sama guru saya, sensei saya, untuk bagaimana caranya bisa belajar bahasa Jepang dan bekerja di Jepang gitu. Karena menurut saya juga dulu sempat kuliah walaupun cuma 3 semester, dan bisa dibilang dari situ saya kuliah dengan biaya sendiri. Dan pagi itu pertamanya saya setelah lulus SMK saya bekerja di PT IC Indonesia di Cikarang selama 1 tahun. Dari situ saya nabung untuk buat beli apalah barang-barang yang saya inginkan dari dulu waktu sekolah, udah kebeli. Sisa tabungan itu saya
bayarin buat biaya kuliah. Tapi saya itu kan pasti kebutuhan untuk biaya kuliah kan bertambah, akhirnya saya bekerja di situ. Saya pagi kerja dari jam 7, jam 5 selesai, kadang setengah 6 selesai, kadang jam 6 baru nanti ke kampus. Kadang sempat pulang dulu, mandi, bersih-bersih, makan sebentar, berangkat karena perkuliahan dimulai dari jam 7 sampai jam 10, atau jam berapa, setengah 11-an, kalau malamnya setengah 11. Itu selesai, besok lagi muter, kerja lagi. Dari itu saya mencoba mengkalkulasi ataupun merenungi nasib saya sebagai mahasiswa. Apakah setelah saya lulus kuliah itu saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan gaji? Karena dari kuliah itu, tujuan kuliah itu pastinya sebagian besar itu untuk bekerja kan, supaya bisa bekerja. Akhirnya saya kalkulasi kan, dengan biaya kuliah sekian, saya kalkulasi 4 tahun, kebutuhan ini itu, apakah saya bisa mengembalikan modal awal saya kuliah itu dalam waktu beberapa tahun? Saya kalkulasi, dan itu mustahil jika saya hanya bekerja di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batang ataupun di kota saya, dengan mungkin gelar S1 yang saya nanti dapatkan dengan susah payah. Dan pastinya setelah itu saya juga harus mencari pekerjaan, dan pastinya enggak, ya syukur-syukur langsung nemu, tapi kalau apes-apesnya enggak langsung nemu, saya berpikir dalam sampai segitu. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari informasi yang lain, dan mulailah saya untuk memutuskan belajar bahasa Jepang. Dan akhirnya sampai sekarang saya bisa bekerja di Jepang ataupun menjadi peserta magang di Jepang. Tapi sebelum itu banyak sekali ya tahap-tahap yang harus saya lewati. Salah satunya, yang pertama, bukan salah satunya, tapi yang pertama, saya harus masuk ke LPK dasar, karena dari situ kita akan diajari bagaimana sih cara membaca huruf Jepang. Karena di Jepang itu kan ada hiragana, katakana, dan huruf kanji. Dari situ kita harus setidaknya kita tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Dari situ kita belajar di LPK dasar itu selama kurang lebih, kalau saya kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu ada tes yang harus kita lewati supaya kita bisa masuk ke lembaga SO ataupun Civic Organization. Setelah dari LPK dasar kita akan belajar di pusat pemusatan, latihan pemusatan di Jogja. Dari situ nanti kita akan mendapatkan pendidikan yang benar-benar lebih fokus lagi mengenai bahasa Jepang, disiplin, tata krama, budaya Jepang, dan sebagainya. Itu awalnya saya masuk. Jadi masuk itu, ini saya sekalian menjawab tentang pertanyaan dari teman-teman, berapa sih biayanya untuk bisa bekerja di Jepang? Ya, untuk LPK dasar rata-rata itu kalau di Jawa ataupun di tempat saya ini kisaran 4,5 juta sampai 5 juta di LPK dasar. Itu kita akan mendapatkan ruang kelas, pembelajaran selama 3 bulan, dan beberapa fasilitas lah dari lembaga LPK dasar tersebut. Setelah itu kita belajar, kita dididik, kita digembleng habis-habisan di situ bagaimana supaya nantinya kita nggak kesusahan di SO ataupun pusat pelatihan yang ada di Jogja itu. Ya dinikmati, berat badan harus ideal. Kalau yang merasa berat badannya berlebih ya diet ataupun lari supaya menjadi proporsional badannya, untuk biar enggak kesusahan nantinya di SO di Jogja itu. Di LPK tersebut namanya adalah LPK Tanaka ataupun Tanaka Gakko. LPK Tanaka Gakko yang ada di Kabupaten Batang, Kecamatan Tulis, Desa Kebumen. Dari situ biayanya kurang lebih 4,5 juta sampai 5 juta. Setelah itu kita ada beberapa tes yang harus kita lewati. Kalau kita lolos, nanti kita masuk ke lembaga SO itu tersebut, lembaga pemusatan latihan tersebut. Dari situ nanti kita akan sering bertemu dengan orang Jepang yang mengajar di situ,
juga nantinya juga ada wawancara dengan orang Jepang langsung ataupun lewat Skype, video call lewat laptop dengan orang Jepang, ataupun bisa data-data kita itu disending dari lembaga SO tersebut ke perusahaan Jepang, ataupun nanti yang akan menampung Kensuse yang memperkerjakan Kensuse tersebut. Data-data pribadi kita dikirim ke situ, apakah sesuai kualifikasi dari perusahaan tersebut atau tidak, atau bagaimana, itu pertimbangan dari perusahaan tersebut. Nah, kebetulan saya Skype, yang wawancara dengan Skype, jadi ada beberapa teman, dan yang mengikuti wawancara tersebut kalau nggak salah ada 5 orang, tapi yang diambil cuma 2 orang, karena saya juga terpilih dari 2 orang tersebut. Kemudian setelah itu di lembaga pemusatan SO itu sekitar berapa ya? Saya di situ sekitar 6 bulan, karena saya termasuk siswa yang nggak bisa mengikuti pembelajaran secara baik. Akhirnya saya melebihi waktu yang sewajarnya, dan saya harus belajar lebih lagi, waktu belajar saya ditambah lagi supaya bisa mengikuti standar dari sekolahan tersebut ataupun lembaga tersebut. Dari situ biaya masuk pertama itu sekitar di SO, biaya masuk untuk kita bisa belajar di SO itu wajarnya itu kan 3 bulan. 3 bulan tersebut sekitar berapa ya? 6,5 juta. 6,5 juta itu kita dapat makan 3 kali selama 3 bulan, dan buku-buku untuk kita belajar, untuk kita hafalan, dan juga pembelajaran tentunya dari sensi-sensi kita. Itu nanti kita akan diajari dari materi, tertulis, berbicara, dan fisik. Dan di situ juga banyak hafalan. Tadi 6,5 juta. Kemudian setelah kita mendapatkan job ataupun pekerjaan, nanti kita akan mendapatkan izin untuk tinggal di Jepang dan sebagainya. Setelah itu kita akan mendapatkan pemberitahuan tanggal untuk kita bisa berangkat ke Jepang. Itu kira-kira 1 minggu sebelumnya itu kita disuruh membayar sekitar 16,5 juta untuk tiket pesawat dan sebagainya. Itu udah diurus oleh pihak SO tersebut dengan pihak perusahaan yang akan menampung kita di sana. Dari situ udah, jadi biaya awal itu yang sekitar 4,5 juta sampai 5 juta itu di LPK dasar, 6,5 juta untuk masuk ke LPK kalau nggak salah ya, kalau nggak 6,5 juta ya 6 juta, saya lupa. Tapi ya kisaran segitulah, nggak melenceng jauh dari situ. Terus kan kalau kita seminggu sebelum berangkat kita diwajibkan untuk membayar 16,5 juta dengan mendatangkan wali murid ataupun wali orang tua kita untuk mendapatkan perjanjian, menandatangani perjanjian di situ. Kita ada kesepakatan di situ, karena kan perjalanan jauh dan sebagainya harus dipertimbangkan dengan matang dan persetujuan dari orang tua. Kedua pihak sudah baik ataupun mengetahui nantinya anaknya bagaimana, dan diberi saran di situ untuk membayar 16,5 juta. Dari situ LPK dasar sekitar, kalau kita kalkulasikan 5 juta, yang di Roha juga kita kalkulasikan 6,5 juta, berarti 11,5 juta ditambah 16,5 juta, dan kira-kira 28 juta, kira-kira 28 juta totalnya ya, untuk bisa pergi ke Jepang. Kira-kira kita memerlukan biaya tersebut, tetapi untuk biaya tersebut bisa kita kembalikan setelah kita bekerja di Jepang. Kita kasihkan ke orang tua, ataupun kita kasarnya ya kembalikan modal awal kita untuk bisa pergi ke Jepang ke orang tua. Itu bisa kita tutup dalam ya 4 bulan, kira-kira 4 bulan setelah kita bekerja di Jepang. Kalau kita benar-benar bisa manajemen uang kita dengan baik, dalam 4 bulan itu kita sudah bisa makan di sini, kita sudah bisa jajan di sini, dan uang tersebut sudah bisa kembali. Semangat dan tetap berpikir positif, tetap mencoba kreatif dengan kelebihan ataupun bakat-bakat teman-teman ataupun keinginan teman-teman yang
masih ambisius itu dimanfaatin supaya terarah, jangan sampai itu malah menjerumuskan kalian ke titik-titik yang buruk dan akhirnya kalian akan menyesal di usia selanjutnya yang rentan akan susah mencari pekerjaan dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Selagi muda manfaatkan, tetap semangat, kreatif, dan salam sukses. Assalamualaikum.